Happy Sunday adik-adik. Apa kabar semuanya? Kak Olive apa kabar Kak? Puji Tuhan luar biasa. Yes. Kakak berdoa semua adik-adik di rumah juga dalam keadaan luar biasa. Oke. Nah adik-adik hari ini kita akan beribadah. Namun sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Hari ini doa akan dibawa oleh Kak Olive. Baik adik-adik semuanya, kita mau berdoa. Ayo kunci tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang besar atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sebagaimana ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan di hari ini. Engkau pakai setiap kami biar puji-pujian kami selalu berbau harum di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Kak Olive. Adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita mau nyanyi dengan penuh sukacita. Are you ready? Come on. Sambil tepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi dari awal yuk. Katakan ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, yes. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yes. Ayo adik-adik kita mau tetap berdiri. Kita mau sama-sama ya. Lebih semangat lagi yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kak Olive kita pakai gerakannya ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Sambil lambaikan tangan. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Amin. Aku bersyukur, bersukacita,
bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kita nyanyikan dari awal lagi yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. 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 Kasih Tuhan tinggal di dalamku. sekali lagi katakan. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, adik-adik penuh sukacita. Amin. Yes. Adik-adik silakan duduk. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Adik-adik sikap yang paling manis ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau katakan besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama kita katakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. kita nyanyikan lagi dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Katakan lagi besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Senang Kak Jeki ketemu dengan kalian. Wah, rasanya itu udah lama banget gitu ya gak ketemu dengan kalian. Dan Kak Jeki senang sekali hari ini bisa ketemu kalian semuanya walaupun hanya lewat online. Nah adik-adik, kita tadi udah memuji Tuhan sama-sama. Terus sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa dulu. Sikap doanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Kau kumpulkan setiap anak-anak Tuhan walaupun mereka di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur mereka dalam keadaan sehat dan semua dalam campur tangan-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak boleh tetap beraktivitas walaupun mereka harus di rumah saja. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap anak-anak Tuhan dan urapi hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan boleh ditangkap anak-anak dengan cara yang sederhana dan itu bisa menjadi tuntunan dalam selangkah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba mau serahkan segala sesuatunya, urapi setiap anak-anak juga Tuhan. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian ya. Nanti Kak Jeki di akhir Kak Jeki akan kasih tahu dari manakah firman Tuhan hari ini diambil. Nah, sebelum Kak Jeki masuk dalam firman Tuhan, nah adik-adik kalian udah Kak Jeki anterin buku ini ya. Jadi yang sudah kalian bisa ngikutin, ini adalah pelajaran pertama dari buku ini. Oke. Nanti ada isian-isian yang kalian bisa kita isi bersama-sama. Oke? Nah, yuk. Hari ini Kak Jeki mau cerita tentang Sam dulu. Sam adalah sebuah mobil. Jadi ini mobilnya dikasih nama Sam. Kalau mobilnya Kak Jeki, Kak mobil kok dikasih nama sih? Iya, mobilnya Kak Jeki juga Kak Jeki kasih nama. Mobilnya Kak Jeki namanya Livi. Karena dia Livina kan, jadi Kak Jeki cuma panggil Livi gitu. Nah kalau ini, mobil ini Kak Jeki kasih nama Sam. Sam ini tugasnya dia adalah mengantar barang dari satu kota ke kota yang lain, mengantar barang dari satu rumah ke rumah yang lain. Dia itu selalu pergi dan dia kemana-mana dia cepet banget. Dia ngantar satu rumah ke rumah yang lain, ke kota satu, ke kota yang lain. Nah satu hari dia kelelahan karena dia udah kesana kemari. Akhirnya dia mogok. Wah mogok ya. Adik-adik mobilnya pernah mogok nggak? Mobil Kak Jeki pernah beberapa kali mogok. Langsung nggak bisa nyala gitu. Nah bingung kan. Waktu itu pernah Kak Jeki di pompa bensin. Terus habis beli bensin, udah nggak bisa dinyalain lagi. Aduh bingung. Wah gimana nih gitu, didorong kan mobilnya Kak Jeki Matic ya, didorong tuh susah gitu. Aduh gimana caranya gitu. Nah sama nih si Sam juga, dia mogok, dia nggak bisa jalan lagi. Wah tapi si Sam nggak takut adik-adik, karena dia tahu dia punya bengkel, dia punya montir langganannya dia yang bisa dengan cepat datang menemui si Sam ini dan langsung memperbaiki Sam. Jadi waktu Sam mogok, montirnya langsung datang. Langsung dia cek semuanya. Oh olinya mesti diganti. Oh aki mobilnya udah harus diganti kayak gitu. Jadi dia gantilah, langsung dibenerin semuanya, langsung jadi. Nah adik-adik, ini kan tadi Sam, bagaimana dengan kita? Sama, kita juga kadang-kadang kita udah kelelahan, kita kesana kemari kayak gitu ya. Terus kita mengalami sebuah kelelahan. Apa yang harus kita lakukan? Terus kita sakit.
apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus pergi saat kita sakit. Nah, di Mazmur 139, Kak Jeki bacain ya. Mazmur 139 itu ayat 1 sampai nanti Kak Jeki bilang selesai, kita selesai. Gini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi Tuhan tahu pikiran kita. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku meluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Adik-adik, di sini tadi dikatakan bahwa saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita mau ngomong sesuatu, itu Tuhan udah tahu apa yang akan kita bicarakan. Tuhan mengerti persis apa yang dibutuhkan oleh kita. Tuhan tahu dengan pasti bahwa apa yang akan kita katakan, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang kita lakukan sehari-hari, sama seperti montir yang dimiliki oleh Sam. Montir itu tahu apa yang rusak dalam dirinya Sam. Oh, dia olinya habis, olinya diganti, diisi yang baru. Oh, akinya habis, akinya diganti dengan aki yang baru. Oh, businya mesti diganti, businya diganti. Montir itu tahu persis keadaan Sam, dari detail-detailnya dia tahu. Sama seperti Tuhan juga tahu detail dalam kehidupannya kita. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan menciptakan Kak Jeki dan menciptakan adik-adik seturut dengan gambarnya Tuhan. Jadi Tuhan tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupannya kita, kehidupan Kak Jeki, kehidupan kalian. Kalian mau bohong aja Tuhan tahu loh. Kadang terus hatinya ini udah gak enak nih. Udah tahu kita mau bohong kan, terus Tuhan udah ingetin. Kadang hatinya kita udah gak enak. Nah, kita tinggal milih nih, mau terus bohong atau enggak. Nah, itu ya. Jadi Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Kalian sedih, Tuhan tahu enggak? Tahu. Kalian nangis pun Tuhan tahu, dan Tuhan ada di situ nemenin kalian. Jadi kalian tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan seorang diri. Tapi Tuhan tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan kalian. Nah, adik-adik, Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu dengan sangat luar biasa. Tidak ada orang yang menciptakan dunia ini selain atau seperti Tuhan. Tuhan hanya berkata, jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Jadilah binatang-binatang yang di laut, yang di udara, yang di darat, itu pun langsung jadi. Kemudian Tuhan bilang, tumbuh-tumbuhan langsung tumbuh. Itu yang Tuhan lakukan. Tuhan hanya mengucapkan sesuatu, maka sesuatu itu jadi. Nah, adik-adik, Kak Jeki di sini membawa berbagai macam jeruk. Kalau di Manado ini sebutnya lemong ikan, ya. Terus ini ada jeruk nipis, biasa dipakai buat di soto kayak gitu, coto Makassar. Nah, itu ini. Kemudian ini ada lemon yang biasa dipakai buat lemon tea. Kemudian ada ini jeruk ini jeruk diperas juga boleh. Biasanya kalau di Manado itu dipakai buat jeruk peras kayak gitu ya. Dipakai buat minuman, jeruk peras. Kemudian ada ini. Nah, jeruk aja Tuhan ciptain tuh macem-macem. Ini baru sedikit yang Kak Jeki bawa. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal ada jeruk yang kecil-kecil itu jeruk sunkist. Terus ada macam-macam jeruk-jeruk yang lain gitu.
begitu banyak, baru satu loh, itu baru satu jeruk. Harus ada jeruk bali itu yang besar, itu jeruk bali. Terus ada jeruk apa lagi? Jeruk yang kuning kayak gini pun dia, ini kan sunkist. Terus ada jeruk yang begini tapi warnanya kuning juga. Jeruk aja adik-adik itu kalau kita lihat itu bisa 10-an lebih jenisnya. Nah itu baru satu buah. Bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kalian coba lihat deh di luar. Kalian bisa lihat bunga, kalau kalian ada bunga di rumah atau ada tanaman di rumah. Lihat daun aja itu bisa macem-macem. Daun loh itu, tapi daun itu bisa ratusan kali, bisa ribuan kali macamnya. Ada yang kecil, ada yang daunnya besar, ada daunnya, ada rumput, ada segala macam. Ada yang daunnya panjang, ada yang lebar, ada yang robek-robek kayak gitu. Tapi itu semuanya adalah daun, dan daun itu macam-macam. Buah juga kayak gitu. Nah adik-adik, begitu luar biasanya Tuhan menciptakan segala sesuatu, dan Tuhan menciptakannya dengan mengatakannya. Dan Tuhan menciptakan manusia. Setelah semuanya Tuhan ciptakan, baru Tuhan menciptakan manusia. Di Kejadian 1 ayat 6 sampai seterusnya. Kejadian 1 ayat 1, mulai dari ayat 1 nanti adik-adik bisa baca bagaimana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk gitu ya. Adik-adik baca Kejadian 1. Kejadian 1 dari penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kelima, sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-6 yang diciptakan siapa? Iya, yang diciptakan adalah manusia. Manusia diciptakan paling terakhir, dan manusia itu spesial. Karena apa? Kalau yang lain itu kan dari mengatakan, Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang jadi. Tapi kalau manusia, Tuhan mengambil tanah, kemudian Tuhan membentuknya serupa dengan gambar Allah, serupa dengan Tuhan, dan Tuhan mengembuskan nafas. Itu yang berbeda antara manusia dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti jeruk yang beraneka macam, Kak, kalau manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah, kenapa ada yang hitam, kenapa ada yang putih, kenapa ada yang rambutnya keriting, kenapa ada yang rambutnya lurus, kenapa ada yang tinggi, kenapa ada yang pendek. Nah, adik-adik, sama seperti jeruk ini, namanya jeruk. Tapi ada macam-macam, gitu ya. Ada jeruk lemong, ada jeruk nipis, ada sunkist, ada jeruk buat lemon tea, kayak gitu ya. Nah, sama seperti manusia. Manusia juga kayak gitu. Dan hebatnya lagi bahwa kalian itu ditenun sama Tuhan di dalam kandungan orang tua kita masing-masing. Itu satu persatu berbeda-beda. Walaupun ada yang kembar, itu tetap aja sidik jarinya itu beda. Itu loh luar biasanya. Tuhan itu gak membuat kita seperti, Tuhan gak menciptakan kita seperti pabrik yang menciptakan Barbie misalnya. Atau pabrik yang menciptakan mainan apapun, boneka. Enggak. Tapi masing-masing kita mempunyai satu hal yang berbeda-beda. Itulah hebatnya Tuhan. Dan manusia dikasih Tuhan lebih dari apapun juga. Oke adik-adik, Kak Jeki selesai hari ini. Hari ini kita bercerita tentang penciptaan manusia, penciptaan alam semesta. Mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Dan yang terakhir diciptakan adalah manusia. Kenapa manusia berbeda-beda? Karena Tuhan menciptakan kita satu persatu berbeda-beda. Sama seperti buah jeruk ini tadi. Nah, dan sama seperti Sam yang punya montir, yang tahu persis detailnya dia, sama kita manusia, Kak Jeki, adik-adik semuanya juga punya Tuhan yang tahu persis detail kehidupan kalian, pribadi lepas pribadi.
Kalian mau nangis, Tuhan ada di sana. Kalian ketawa, Tuhan ada di sana. Kalian lagi marah juga, Tuhan ada di sana. Tuhan selalu ada buat kita. Oke, hari ini yuk sama-sama kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menciptakan kita. Coba adik-adik lihat badan kalian semuanya. Tuh, jari-jarinya lengkap, matanya. Coba kalian kalau ada cermin bisa ke cermin, lihat. Nah kan, cakep, hidungnya juga mancung. Semuanya Tuhan ciptakan dengan sempurna. Kita mengucap syukur sama-sama yuk. Yuk kita satu dalam doa dan kita mengucap syukur sama Tuhan bahwa Tuhan sudah menciptakan kita dengan sempurna. Habis ini nanti baru Kak Jeki kasih ayat hafalan. Tapi kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa Engkau menciptakan kami secara spesial, pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk mata kami, untuk rambut kami, untuk hidung kami, untuk semua yang ada dalam fisik kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau menciptakannya secara spesial Tuhan. Dan Engkau memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau tahu dengan detail apa yang ada dalam diri kami. Saat kami sedih, Engkau ada di situ. Saat kami bergembira, Engkau ada di situ bersama-sama dengan kami. Saat kami mengalami satu hal yang tidak baik, Engkau pun ada di sana Tuhan, menguatkan kami dan memegang tangan kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa, buat penyertaan-Mu, dan kami juga mengucap syukur buat orang tua yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih biar pelajaran hari ini kami mengerti Tuhan bahwa Engkau Allah yang menciptakan kami dengan spesial dan Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin adik-adik, dan ayat hafalannya diambil dari mana? Ayat hafalannya diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Oke. Kejadian 1 ayat yang ke-27 di buku kalian ada di sini ya. Nah, itu kalian bisa hafalkan. Kalau yang masih adik-adik yang masih kecil belum bisa baca, belum ini, itu hanya sampai di Kejadian 1 ayat 27a. Tapi kalau kalian sudah bisa menghafal, bisa dihafalkan sampai selesai. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, nanti adik-adik bisa ulangi beberapa kali sehingga kita hafal ya. Habis itu kita ada isiannya. Ini, tunggu ya. Nah, nih adik-adik kita sama-sama buka di halaman 8. Buku kalian di halaman 8. Nah, ada penemuan Alkitab. Oke, pertama, apa yang diajarkan cerita ini mengenai Tuhan? Jadi nanti kalian bisa isi ya. Ini udah buku kalian, di sini ada nanti dikasih nama kalian. Kalau udah selesai kita pelajarannya nanti kalian kumpulin ya sama Kak Jeki, tapi nanti di minggu yang sudah ke-12. Nah, apa artinya bagi kita? Terus ini ada gambar. Kita diajak untuk menggambar. Nanti kalian baca gambar apa aja yang akan kita gambar di sini. Ada hewan juga, kita akan menggambar binatang-binatang yang ada di sini. Nah, ini kita menggambar hari penciptaan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, dan keenam. Terus ini kita gambar hewan-hewan. Terus ini juga, nah ini tantangannya. Dengan siapa kita akan membagi kisah ini kepada teman-teman kita. Gitu ya. Itu terus kita berdoa, jangan lupa ini ada berbicara dengan Tuhan dan ada ingatlah adalah Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Segala sesuatunya adalah milik Dia. Tuhan mengangkatku menjadi anak-anaknya. Dan yang terakhir dah. Selesai berbicara dengan Tuhan. Adik-adik, di paling belakang buku kalian nih. Nah, ini ada gambar, ini ada tulisan. Di sini 1. Ini adalah pelajaran yang pertama. Ini ayat hafalan kalian di minggu ini. Ya, minggu yang pertama kalian bisa hafalkan ayat hafalan ini.
Dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan diciptakannya dia. Oke? Itu aja. Kita selesai hari ini. Jangan lupa diisi semuanya ya. Nanti kalau kalian udah selesai baru bisa dibawa ke Kak Jeki, ambil di rumah kalian masing-masing, atau mama papa bisa kalau lewat gereja dititipin aja di gereja. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Kak Jeki doa berkat buat kalian. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Terima berkat Tuhan. Angkat tangan kalian. Kak Jeki memberkati. Terima kasih Bapa buat kasih karuniamu bagi setiap anak-anak yang ada, dan hamba akan melepaskan berkat yang daripadamu menjadi bagian dari setiap anak-anak Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, adik-adik semuanya. Berkat yang daripada Tuhan menjadi bagian dari mereka. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dimanapun mereka berada. Penyertaan-Mu Tuhan, sempurna atas setiap anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik, jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga dan kalian spesial buat Tuhan. Sampai ketemu lagi. Sarangeo.